Tapi kami yakin Pak, hasil produksi kami tidak akan mengecewakan Bapak. Oh, iya. Ya nggak apa-apa Pak. Ya mungkin sekarang belum berjodoh, lain kali kita bisa bekerja sama. Iya baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Kenapa sih sulit sekali untuk mendapatkan investor meskipun cuma satu? Apa yang terjadi sama perusahaanku? Apa, Ma? Hasil pemeriksaan dokternya Alina sudah keluar. Dan katanya Alina udah nggak bisa punya anak lagi. Kenapa? Ini semua karena kecelakaan waktu itu. Rahimnya bermasalah katanya. Dan karena jimat itu, jimat yang bisa persatukan Alina dan Adit. Tapi dengan bayarannya. Tapi aku udah browsing-browsing dokter-dokter kandungan yang baik dengan program-program hamil yang bagus. Tapi ya gitu, harganya mahal sekali. Nggak akan ada gunanya. Apapun caranya. Kalau memang dokternya Alina bilang, Alina nggak akan bisa punya anak. Sudah, hentikan cari second opinion. Itu cuma akan memberikan harapan palsu pada Alina. Nah, di luar sana juga banyak kok. Ya, pasangan yang nggak punya anak tapi hidupnya bahagia. Ini yang kita harus tekankan kepada Alina dan Adit. Mereka harus melanjutkan hidup. Mereka bisa bahagia lah. Mereka harus tenang-tenang aja. Mas Agung benar. Mungkin aku hanya ingin menutupi kesalahanku dengan mencari second opinion ini. Tapi harusnya Mas Agung kan tetap dukung Alina berusaha. Kenapa dia malah kesannya nggak peduli begini sih? Pasti karena dia lebih pentingin si Kejora. Kamu itu nggak mikirin Alina sama sekali ya? Kamu jadi salah paham. Kenapa? Karena kamu mikirin Willa dan Kejora terus-terusan. Jadi kamu nggak mau mikirin Alina lagi, iya? Kamu nggak perlu bawa-bawa mereka, ya? Ya karena gara-gara mereka kita jadi sial. Mana? Katanya Kejora bawa keberuntungan buat kamu. Udah diem kamu. Kenapa? Aku pokoknya pengen kamu tetap pikirin Alina. Kamu tuh nggak pernah ada di sisinya Alina dari dulu. Karena ada Kejora, jadi kamu nggak apa-apa kalau kehilangan Alina, gitu? Cukup. Kamu tahu persis kan bagaimana berartinya Alina buatku. Begitupun Kejora. Jadi nggak perlu membanding-bandingkan. Mereka berdua itu anak-anakku. Bagus. Buktikan kalau gitu. Carikan Alina dokter kandungan terbaik. Mana sih jelasinnya? Pak Raka, saya minta maaf ya Pak. Saya sering ngerepotin Bapak karena sering pingsan. Enggak kok. Tapi kan yang penting kamu nggak kenapa-napa. Emang ada apa ya, Nak? Tadi Kejora hampir aja kecelakaan, Bu. Astagfirullahaladzim. Tapi kamu gak kenapa-napa kan? Nggak apa-apa Bu, aku baik-baik aja kok. Sayang, kamu tambah lagi ya? Nih, mau ayam atau mau apa? Bu, aku udah kenyang. Kamu tuh harus banyak makan, biar gak sakit terus. Nanti kasihan loh Pak Raka. Tiap hari nganterin kamu pulang terus gak karena sakit. Nah, Raka juga tambah lagi mau? Oh, enggak Bu, ini udah. Udah kenyang. Ibu malu. Loh, apa sih? Kenapa harus malu? Pak Raka juga pasti begitu kok kalau di rumah sama ibunya. Ya kan? Yang namanya anak itu bagi orang tua, walaupun anak itu sudah besar, sudah kerja, tapi kalau buat orang tua tetap aja kayak anak kecil. Sayangnya, keluarga aku nggak sehangat ini.
Kejora, kalau memang kamu masih sakit, besok kamu nggak usah masuk. Istirahat aja di rumah ya. Makasih, Pak. Ya, Bu. Saya pamit, Bu. Oh, iya nak. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Aku anterin ke depan dulu ya. Ayah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alina, kamu jangan kayak gini dong. Ya, Papa sama Mama sudah tunggu di ruang makan. Ayo kita makan dulu yuk, ya. Ayo dong. Kamu itu belum makan loh seharian ini. Ayo dong sayang. Makan dulu, ya. Baru kita pikirkan solusinya. Kalau nanti kamu jatuh sakit bagaimana? Ya? Bukannya kamu malah seneng ya? Maksud kamu apa? Kamu seneng kan? Sekarang aku gak bisa punya anak. Jadi kamu ada alasan buat ninggalin aku. Alina, kamu tenang. Kamu kenapa sih kayak gini? Cuman aku yang sial karena kecelakaan itu, Dit. Cuman aku yang sial. Kenapa kamu waktu itu gak nyelamatin aku sih? Alina, hei. Kamu tenang dong. Gak usah sentuh-sentuh aku. Kamu kenapa sih Alina? Maksud kamu ini semua salah aku ya? Ini semua salah aku? Kamu pikir pada saat kecelakaan itu aku nggak kenapa-napa? Aku juga luka-luka, Alina. Kenapa malah semua masalah ini kamu limpahkan sama aku? Aku minta kamu keluar sekarang. Aku mau sendiri keluar. Dit. Mau kemana? Mau cari angin, Pak. Alina udah makan? Dia nggak mau makan. Kamu ini gimana sih? Alina nggak mau makan, kamu malah tinggalin dia. Ini kan udah malam. Seharusnya suami itu selalu ada di rumah temanin istrinya. Apalagi dia kan baru dengar kabar yang nggak baik. Masalahnya Lina sendiri yang nggak mau, Pak. Aku sudah berusaha untuk paksa dia makan. Tapi dia malah ngusir aku. Alina, boleh Papa masuk? Apa sih? Bapak. Papa tahu kok perasaan kamu. Kamu lagi sedih banget. Karena kamu belum bisa punya anak. Jangan sedih sayang ya. Papa sama Mama udah putuskan. Kalau kita akan cari second opinion supaya kamu bisa punya anak lagi. Alina dengar. Pokoknya Papa sama Mama akan melakukan segala yang terbaik buat kamu. Sama Adit.
supaya hidup kalian bahagia. Dan bisa punya anak. Makasih ya, Pak. Iya. Jangan sedih ya. Harus tetap semangat. Lama-lama, aku nggak akan bisa betah kalau setiap hari ditekan sana-sini. Dit, Mama tahu kamu lagi nggak enak sama situasi sekarang ini. Tapi Mama minta kamu sabar ya ngadepin Alina. Soalnya apa yang dia dengar itu berat buat dia, Dit. Aku ngerti kok masalahnya, Ma. Tapi semakin kesini, Alina selalu menyalahkan aku dengan apa yang terjadi saat ini. Iya, Mama ngerti. Namanya juga orang lagi labil. Kamu kan suaminya, kamu harus lebih ngerti dia ya. Dia nggak bener-bener marah kok sama kamu. Kamu tolong jagain Alina ya. Kamu harus lebih pengertian lagi sama dia. Ya, Dit ya. Yang namanya anak itu bagi orang tua, walaupun anak itu sudah besar, sudah kerja, tapi kalau buat orang tua tetap aja kayak anak kecil. Pak? Papa ngapain sama perempuan ini, Pak? Harusnya Papa lebih perhatian ke Mama dong. Bukan malah jadi pecundang seperti ini. Kamu kurang ajar ya! Kamu tahu kan Mama kamu seperti apa? Papa ini laki-laki, Raka. Papa nggak bisa terima sikap Mama kamu. Tapi Pak, seharusnya Papa bisa lebih ngomongin baik-baik dong ke Mama. Apalagi yang bisa dibicarakan sama Mama kamu itu, ah? Udahlah, kamu udah dewasa. Lebih baik kamu urus urusan kamu sendiri. Mas, udah. Nah, Mama gimana kabarnya? Raka kangen banget sama Mama. Mama kangen gak sama Raka? Papa gak punya perasaan. Mama lagi seperti ini, dia malah selingkuh. Rafa mana? Kamu kenapa nggak sama Rafa? Mama kangen sama Rafa. Ajak Rafa ke sini. Aku juga nggak tahu kenapa Mama bisa jadi seperti itu.
Aku hanya ingat waktu aku umur 6 tahun, Mama pulang ke rumah dengan histeris sambil membawa adikku yang masih berusia 3 tahun yang sudah tidak bernyawa. Ma. Ma. Ade lagi tidur. Ade lagi tidur. Enggak, Ma, enggak. Kamu harus terima kenyataan kalau Ade udah meninggal, Ma. Ayo sini. Enggak, Pak. Ade lagi tidur. Ade nggak meninggal. Pak, ini Ade lagi tidur. Ma, kasihan Ade dong. Ayo biar bisa kita makamkan. Enggak. Ade itu lagi tidur, Pak. Mama jangan berisik. Pak, Ade kenapa? Ade kecelakaan ditabrak mobil, Nak. Tapi yang nabrak kabur. Kamu ke kamar dulu ya. Iya, Pak. Ayo.